30 Mei. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul membayar utang. Begitu liciknya setan, ya. Ia mengarahkan orang Kristen untuk beragama Kristen, di mana agama dijadikan sarana untuk memberi kontribusi dan membantu bagaimana hidup bisa dijalani dengan mudah, menolong keluar dari masalah, mendapat kemakmuran jasmani, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya meleset. Setan membuat orang Kristen pun sibuk dengan banyak masalah-masalah, seperti masalah jodoh, masalah anak, masalah bisnis, dan lain-lainnya, yang membuat orang Kristen kehilangan kesempatan dan lupa untuk ikut dalam perlombaan yang diwajibkan. Orang baru menyadarinya ketika ia melihat kekekalan. Ia akan tahu bahwa semua yang ia kejar selama ini tidak ada artinya. Tuhan dibahagiakan ketika kehidupan ilahi atau kodrat ilahinya berkembang di dalam diri kita. Dan Tuhan mengamati kita setiap hari, supaya nanti ketika kita meninggal, sifat Allah sudah penuh ada di dalam diri kita. Dan itu sangat membahagiakan. Satu hal yang juga sering menyesatkan pikiran kita adalah menganggap Tuhan itu murahan. Jadi kalau Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus," itu tegas sekali. Lalu kita hidup sembarangan, seakan-akan aman-aman saja, dan Tuhan tidak dibuat sesuatu, itu mengerikan sekali. Sejatinya Tuhan sering memukul kita dengan berbagai kejadian, tapi kita tidak memperhatikan. Kita budak, ya. Tuhan tidak akan memukul kita dengan cara-cara yang tidak sesuai jalannya. Jadi Bapak Ibu, untuk membayar utang itu, Tuhan akan membuat proses, ya, melalui kejadian demi kejadian. Kelemahan kita apa? Itu ditanggulangi Tuhan. Satu persatu Tuhan garap dengan segala peristiwa. Maka fokus kita harus di situ. Kita hidup hanya 100 tahun paling lama, setelah itu kekekalan. Maka hidup kita sekarang hanya untuk persiapan kekekalan, tidak untuk yang lain. Jadi menikah tidak masalah. Punya anak atau tidak punya anak itu pun tidak masalah. Miskin atau kaya tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau kita menghidupkan Allah dalam diri kita, maka kita tidak mungkin dipermalukan. Alkitab sudah membuktikan. Alkitab membuktikan bahwa kekasih-kekasih Tuhan bisa terpuruk seperti Yusuf, Daud, Daniel. Namun at the end, pada akhirnya tidak mungkin dipermalukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, maka jangan melawan Tuhan. Senangkan Tuhan dengan kedagingan yang kita sembelih setiap hari. Kita tidak langsung jadi orang saleh dalam 1 tahun. Butuh waktu 80 tahun. Butuh waktu di seumur hidup kita untuk menjadi orang saleh yang sempurna. Tapi dimulai dari 1 hari, dan 1 hari dimulai dari 1 jam. 1 jam dimulai dari menit pertama. Begitu kita bangun, menit pertama mulai terjadi proses. Kita tidak akan menghidupkan Tuhan kalau kita tidak mati, karena keduanya tidak bisa hidup bersama. Maka firman Tuhan mengatakan, ya, kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Kita harus memilih mana yang kita hidupkan, daging kita atau
Roh Kudus. Kalau kita memilih Roh Kudus yang kita hidupkan, maka daging kita harus dimatikan, harus disembelih. Yang kita harus pikirkan adalah bagaimana kita membunuh daging kita setiap hari, day by day, supaya kita sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Tetapi setan akan mengalihkan dengan mengingatkan masalah-masalah yang sedang kita hadapi, seperti masalah dalam uang sekolah anak, membayar kontrak rumah, masalah kesehatan, atau apapun. Jangan dengarkan dia. Jalani saja. Kita kerja baik-baik, Tuhan akan beri jalan. Jadi tidak boleh ada unsur-unsur manusia lama di dalam diri kita. Kalau kita bisa mematikan manusia lama, maka Yesus akan hidup di dalam diri kita. Masalahnya, bagaimana kita bisa membedakan kehendak Allah atau bukan kehendak Allah? Pertama, kehendak Allah pasti tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya, tidak mungkin Tuhan berbisik kepada kita seperti ini, "Hai anakku, ambil istri tetanggamu." Kedua, Tuhan akan memberi damai sejahtera. Tetapi kalau damai sejahtera itu karena kesenangan dunia, tentu tidak bisa menjadi ukuran. Itu sesat. Ketiga, jika suara Tuhan kita turuti, maka akan menjadi berkat bagi orang lain. Tapi mungkin kita tidak tahu saat itu. Tetapi kalau orang duduk diam di kaki Tuhan, rajin berdialog dengan Tuhan, mematikan dagingnya setiap hari, maka dia pasti tahu apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kalau orang masih hidup menurut dagingnya, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, berarti ia bukan anak Allah. Dan ini yang mesti membuat jiwa kita terganggu. Kita harus cemas dengan keadaan diri kita ini. Dan kita harus mempersoalkannya di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti menanggapi. Jadi, kalau kita datang kepada Tuhan dalam doa, ya, bukan hanya membawa masalah-masalah fana dunia, tetapi membawa masalah-masalah prinsip di dalam kehidupan yang menyangkut perasaan Tuhan, tentu Tuhan akan ada di pihak kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.